Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah Statistik Pendidikan kedua. Hari ini saya akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Metode adalah cara, penelitian itu adalah bagaimana mencari, meneliti, menelisik. Kemudian kuantitatif itu adalah angka, numbers dengan menggunakan statistik. Sehingga metode penelitian kuantitatif itu adalah cara melakukan penelitian dengan menggunakan data kuantitatif dengan toolnya adalah statistik. Bisa dipahami? Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Ketika bicara tentang metode penelitian kuantitatif, ini akan kita pelajari ya. Mulai dari konsep dasar metode penelitian. Ini mungkin kita akan percepat ya. Kemudian varian atau ragam metode penelitian. Kemudian perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Zaman sekarang itu sudah ada namanya mixed method atau metode penelitian kombinasi. Jadi tidak hanya kuantitatif saja, tidak hanya kualitatif saja, tapi sudah mix, sudah dicampur atau artinya sudah digunakan dua-duanya. Ya, kemudian juga kapan nih metode penelitian kuantitatif digunakan? Ya, kemudian juga pengertian proses kuantitatif. Ya, desain penelitian kuantitatif, kemudian kajian teori kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, yang nomor 7 ini nyambung dengan Pak Supriyatin tentang kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Ya, yang ke-8 adalah teknik sampling. Kayaknya kemarin sudah bisa tuh. Berarti udah tahu ya. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel dari populasi yang menjadi penelitian kita. Saya yakin bisa dipahami ya. Kemudian instrumen penelitian dan teknik pengolahan data. Ini biasanya menggunakan nanti SPSS ya, itu bisa digunakan. Kemudian teknik analisis data nomor 10 yang paling penting karena mata kuliah kita itu adanya statistika untuk penelitian itu adanya di yang pertama nomor 8, kemudian nomor 9, kemudian nomor 10. Ya, jadi kita tahu nyambung nih. Kalau ada mata kuliah statistik, ya, maka statistik ini atau ilmu statistik ini akan digunakan pertama pada pemilihan sampel atau teknik sampling. Coba saya mau tanya ke siapa? Sarizal. Oh, Saril. Saril coba. Jadi Sarizal ya, jauh banget ya. Ya sama-sama sah lah gitu ya. Oke Saril, tadi tentang teknik sampling. Coba apa yang dipahami dengan teknik sampling dalam setengah menit? Teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan suatu sampel dari populasi karena memang bertujuan untuk agar tidak terlalu banyak dan efektif dalam membuat simulasi. Ya, oke, sama betul. Coba diulang lagi, bukan diulang. Tujuan kenapa harus menggunakan sampel? Ya, kenapa harus menggunakan sampel? Tadi udah disebutkan. Ya, Ahwat coba ada yang bisa jawab kenapa harus menggunakan sampel? Hah? Ya, karena keterbatasan dari peneliti. Dari sisi tenaga, waktu, dan populasi yang banyak itu tidak mungkin diambil semuanya. Dan karakter dari kuantitatif itu adalah apa? To generalize, ya, untuk mengeneralisasi. Jadi di sini ada misalnya 20, saya ambil hanya 3 saja, itu sudah mewakili. Ya, nah makanya ada teorinya, ada rumusnya tentang sampling itu sendiri. Oke ya. Nah, jadi terakhir ada sistematika laporan penelitian kuantitatif. Ini sebenarnya masuk ke penulisan publikasi, jurnal ataupun skripsinya. Kayaknya kita tidak bahas yang di nomor 11. Oke.
Kita mulai dari awal ya. Jadi konsep dasar dari metode penelitian ya utamanya adalah kuantitatif. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan metode penelitian saya ulang lagi ya, nanti saya akan share juga, nanti Saril tinggal bilang ke saya, nanti akan share slide-nya. Ini. Jadi yang paling gampang untuk menyebutkan apa itu metode penelitian, jawabannya adalah cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ya, bolehlah, karena masing-masing orang memiliki definisi yang sendiri-sendiri, tapi harus mencakup. Jadi kalau saya bilang, bahasa saya adalah metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data, menganalisisnya, kemudian menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Ya, tadi boleh juga diawali dengan identifikasi masalah. Masalahnya apa nih? Oh, ternyata masalahnya adalah mahasiswa itu, mohon maaf, bukan di kelas ini. Ya, mahasiswa itu ngantuk. Nah, berarti kalau mahasiswa ngantuk, saya mulai dari awal lagi kali ya. Kalau nggak yang bisa jawab aja lah. Kenapa sebab mahasiswa itu ngantuk? Hah? 1, tidak sarapan. 2, begadang. 3, kekenyangan. Bisa. 4, tidak semangat, jadi ngantuk. Kenapa tidak semangat? Nah, harus ditambah lagi dengan misalnya, oh dosennya itu membosankan. Ya, bisa juga. Oh, kelasnya itu panas. Ya, oh teman-temannya itu nggak enakan. Banyak. Berarti saya bisa membuat sebuah penelitian faktor-faktor yang memengaruhi ngantuknya mahasiswa di kelas. Metodenya pakai apa? Pakai kualitatif bisa, ya pakai kuantitatif juga bisa. Kalau kualitatif ya kalau hanya segini 20 itu bisa pakai kualitatif. Tapi kalau sampai 1000 orang bisa juga, tapi ribet, susah, lama, dan tidak sesuai dengan tujuan dari kuantitatif, yaitu ingat, to generalize. Untuk apa? Mengeneralkan. Saya hanya ambil 100 orang dari mahasiswa untuk mencari kenapa mengantuk ketika belajar. Itu hasilnya bisa disamakan dengan yang kita meneliti 1000 mahasiswa. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Ya, jadi caranya. Nah, dalam penelitian tentu saja dia harus ada cara ilmiah. Masih ingat kemarin ada 3. Cara ilmiah, cara alamiah, dan cara ilahiyah. Itu kita tambahkan. Kenapa dia menyebutnya ini ilmiah? Karena kuantitatif. Ilmiah itu kuantitatif, alamiah itu kualitatif, kalau ilahiyah itu adalah Islamic approach. Ya kita nggak bisa kalau bilang penelitian apakah benar ada surga, ya. Jadi pertanyaan apakah surga dan neraka itu benar, ya nggak bisa pakai kuantitatif, ya. Ya paling kalau pakai kualitatif juga datanya saja kualitatif. Berarti datanya itu adalah ayat, hadis, pendapat para ulama, silakan ya, dan yang lainnya. Gitu paham ya? Jadi ini adalah cara ilmiah. Ingat, dalam otak kita kalau bilangnya adalah ilmiah berarti statistik yang logis dan juga sistematis. Kalau saya bilang alamiah berarti kualitatif, interpretatif, normatif, filosofis. Banyak banget ya. Kalau ilahiyah berarti kebenaran yang didasarkan kepada Islam, didasarkan kepada wahyu. Benar nggak? Misalnya kemarin makanya saya di awal saya bilang, benar nggak jin itu ada? Benar nggak malaikat itu ada? Bagaimana dengan siksa kubur? Ya, bagaimana dengan mizan? Bagaimana dengan sirot? Ya, kenapa perempuan itu mendapatkan warisan itu separuh dari laki-laki? Kenapa perempuan yang harus hamil, yang harus menyusui? Ya, kenapa kemudian laki-laki itu harus mencari nafkah? Nah, itu pendekatannya adalah ilahiyah. Oke, balik sini. Komponen dalam metode penelitian adalah cara ilmiah, kemudian data. Masih ingat yang baru datang, apa itu data? Data itu apa? Kumpulan apa? Kumpulan berkas. Ya agak-agak bisa lah, lumayan lah, 5 lah nilainya gitu ya. Nah, data itu apa? Saya mau tanya ke yang itu.
Ya, data itu apa? Ini. Ya, data itu apa? Ya, kumpulan informasi yang merupakan kata plural dari datum. Artinya data atau data. Ya, udahlah, kumpulan informasi. Jadi bukannya berkas, tapi informasi gitu ya. Oke, terima kasih. Data ya. Data itu nanti bisa diperoleh dan nanti ada namanya teknik pengumpulan data. Jadi data itu adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari responden atau narasumber yang akan dianalisis. Oke, lanjut. Yaitu tujuan. Jelas tujuannya itu untuk apa? Ingat, kalau menulis skripsi itu jangan menggunakan kata-kata to know, untuk mengetahui, terlalu biasa. Kita ganti dengan to analyze, untuk menganalisis. Minimal itu adalah menguraikan atau mendeskripsikan. Jadi jangan hanya mengetahui atau memahami. Kalau di kualitatif itu masih boleh, gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Ini yang dimaksud dengan cara ilmiah. Ada 3 karakter. Yang pertama adalah rasional. Ingat, kita bicara tentang kuantitatif. Rasional, kemudian empiris, kemudian sistematis. Saya mau tanya yang ini. Apa yang dimaksud dengan empiris? Coba, empiris itu apa sih? Kalau pengalaman tuh kayaknya kayak experience kali ya. Experience, pengalaman. Kalau empiris? Kalau pengamatan itu observasi. Iya. Lihat di bawah Google lah. Ini apa empiris itu? Kebenaran. Sebenarnya bukan kebenaran juga sih. Empiris itu adalah banyak banget suatu pengetahuan yang gitu. Dalam empiris itu adalah sesuatu yang nyata, fakta di masyarakat atau di dunia gitu ya. Sesuatu yang ada fakta di sini. Misalnya fakta di sini ternyata, kenapa ya empirisnya adalah maksud itu maunya duduk itu di belakang. Ya, apakah saya menyebutnya dengan mental bangsa terjajah? Ya bisa aja gitu ya. Kenapa nih bangku ini kosong gitu ya? Atau mungkin kalau deket-deket takut agak nyemprot gitu ya. Iya, tapi ya itulah sebuah tradisi. Harusnya ya masih bisa lah. Tapi jangan sampai nanti kemudian di belakang aja biar agak santai, biar saya lihat HP. Ya, ini syukurnya cuma 3 baris gitu ya. Itu bagusnya. Jadi harusnya nanti kalau di kelas yang seperti itu harusnya jangan sampai kita duduk itu di belakang. Kalau saya bilang duduk di belakang adalah duduknya para pecundang. Ya, ingat tuh pecundang tuh ya. Tapi kalau yang niatnya memang nggak baik gitu ya. Oke, lanjut. Tadi udah ya. Rasional karena statistik berarti dia menggunakan rasio atau logika. Logikanya adalah logika matematika yang pasti, yang jelas ya. Empiris sesuai dengan fakta. Jadi dia bukan imajinasi. Jadi kalau kita buat data misalnya mahasiswa ngantuk. Sebabnya kenapa? Tanya satu orang tadi karena sarapannya kebanyakan. Ya, atau mungkin malamnya lembur. Itu empiris, fakta, realita. Ya, kemudian sistematis dia berurutan. Ya, berurutan. Kita mau meneliti tentang apa, jangan langsung tiba-tiba langsung ke kesimpulan. Misalnya itu namanya menjudge, nggak boleh. Si fulan atau fulana ini ngantuk, berarti anaknya males. Salah. Ya, ngantuk bisa jadi mungkin yang sudah nikah. Siapa di sini udah nikah ya? Ini kayaknya udah nikah nih kayaknya nih ya. Yang udah nikah misalnya, ternyata ngantuk. Iyalah mungkin anak bayinya itu nangis malam-malam susah tidur gitu ya. Atau mungkin kerja keras gitu ya. Ya, yang ini juga mungkin sama juga nih. Yang belum nikah juga mungkin ngantuk. Kenapa? Malam-malam zaman sekarang masih ada yang suka nonton TV nggak sih? Enggak ya, nontonnya apa? Nonton HP ya, sama aja sih. Coba saya mau nanya jujur nih, nonton HP ya, nggak apa-apa lah, lihat HP. Kira-kira sampai jam berapa? Coba saya mau tanya yang sampai jam 9, angkat tangan. Nggak ada. Jam 10? Ada, lumayan. Jam 11? Terima kasih atas kejujurannya gitu ya. Tapi kalau yang positif ya nggak apa-apa gitu. Cuman sayangnya nih, ini bukan hanya mahasiswa, dosen, orang tua,
Ya tokoh agama juga banyak yang terjebak ke situ. Artinya gaya hidup sekarang rata-rata itu adalah tidur itu jam 11. Saya juga biasa tidur jam 11 juga biasa gitu. Kadang malah kalau pas lagi ngetik itu kadang agak mepet dikit ke setengah 12. Sebenarnya udah nggak bagus gitu ya. Harusnya itu jam 10. Biasa kalau capek saya biasa pakai jam 10. Tapi kalau tidur jam 9 kayaknya hampir nggak pernah ya. Jam 9 gitu kayaknya hampir nggak pernah untuk tidur jam 9. Rata-rata itu jam setengah 11, jam 11. Roni jam berapa tidur? Ngapain tuh? Ya malamnya jam berapa? Nah, definisi malam saya kasih contoh metode penelitian yang kualitatif. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan ayat di surat apa? Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Udah sampai situ. Lailan, kata-kata malam. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah itu buka. Kalau jam 4 itu udah good morning, udah selamat pagi. Jam 3 juga udah good morning juga. Terbenamnya matahari, maghrib, berarti terbenam itu menjadi malam, lail. Sampai ya berarti masing-masing itu berbeda. Ya ada yang mungkin tadi sampai, kalau yang nasional mungkin dia sampai jam 12. Karena jam 24.00 atau jam 00 lebih 1 itu sudah good morning, udah selamat pagi. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya alaisa subuhu biqorib, berarti subuh. Subuh itu adalah akhir malam. Makanya sulusul lail, ya sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa sih? Jam sepertiga malam dari jam berapa sampai jam berapa?